Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan tutorial UMKM ya. Nah, kali ini kita akan cuci motor Vario yang terbaru. Ini kotornya kalau menurut saya agak ringan, cuma ya kotor gitulah ya. Sekarang kita akan cuci. Modelnya seperti ini manual. Ini menggunakan mesin stem biasa, mereknya Yamaha, yang sebelumnya sudah saya review, sudah saya videokan ya untuk merek mesin stemnya. Ini tembakannya kecil, cuma tajam ya, tidak yang lebar-lebar itu ya. Karena menurut saya kalau lebar itu mempercepat atau rusaknya stem itu lebih cepat lah. Jadi daya awetnya itu kurang lama, itu menurut saya, karena sudah saya praktekkan ketika tekanan yang paling maksimal itu kalau stem manual seperti ini itu yang kecil itu sekitar 45-an PSI ya tekanannya. Itu membuat mesin stemnya itu cepat rusak atau silnya itu sering pecah. Saya sudah habis 3 mungkin ya. Itu menurut pengalaman saya sejak saya buka usaha cuci motor seperti ini sejak 2014 ya sampai sekarang, itu sudah habis 3, dikarenakan tekanannya itu kita buat lebar ya, coba-coba itulah ya, namanya juga belajar terus ya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk tembakannya itu kecil tapi tajam seperti ini saja ya, nggak apa-apa. Ini tekanannya cuma 35-an PSI ya. Jadi untuk motor ya aman, untuk aman lah untuk tekan spinnya seperti ini. Kalau ingin tembakannya tidak tajam itu kita jauhkan ya, untuk semprotannya tidak kita dekatkan ya, kecuali kalau di ban atau di bawah motor atau mempunyai pasien motor yang memang gedibalnya itu sangat banyak ya, atau sangat kotor sekali, gedibal sawah atau dari hutan misalnya ya, itu kita dekatkan untuk cara penembakannya. Oke, setelah kita semprot, kita sabunnya sabun manual ya. Sabunnya sabun manual seperti ini, tidak tanpa sentuh ya, karena kalau menurut saya itu lebih bersih seperti ini manual ya. Memang modern itu ya modern sih, cuma menurut pengalaman saya sejak dari 2014 ya, itu efektif seperti ini ya, manual. Jadi kita bisa lihat lebih dekat kotoran itu letaknya di mana ya. Bukan sabun yang bekerja, tapi memang kita yang bekerja, sabun hanyalah pendamping ya. Seperti itu teman-teman. Oke bolo, kita akan sabun menyeluruh ya, ini dari jok kemudian ke kepala motornya, lalu ke bawah, lalu ke belakang ya. Untuk cara cepat menyapunya juga seperti ini ya, tidak asal-asalan sabun. Jadi harus dari tengah ke depan, ke bawah, ke belakang, ke atas, lah baru ke samping ya, begitu bolo. Untuk di bawah joknya juga jangan lupa ya. Nah, ini kita ke samping, ini lebih cepat juga kok ya, tidak harus menunggu setelah di salju dengan tanpa sentuh itu ya. Saya lebih suka manual seperti ini teman-teman, atau bolo-bolo ya, lebih
bersih lah, lebih terlihat untuk kotorannya itu letaknya di mana itu kelihatan kotorannya ya. Ini di desa ini karyawan ya gonta-ganti lah bolo yang mau ya. Yang penting cucian motornya itu buka terus, jangan sampai tutup ya. Maksudnya itu setiap hari lah, bukannya buka terus sampai 24 jam, itu bukan. Yang penting konsisten bolo, jangan buka dan tutup atau bagaimana ya, konsisten untuk buka jam berapa, tutupnya jam berapa. Kalau saya itu seringnya buka jam 8 sampai jam 5 ya. Walaupun hujan badai itu tetap bolo, yang penting kita buka ya, nggak apa-apa. Soalnya kalau 1-2 pun kadang ada bolo untuk yang mencuci ya. Oke, kita sudah ready untuk kita semprot lagi bolo. Sudah kita sabun semuanya ya, sudah tersabun rata ini bolo. Kita stem lagi ya. Ini saya tidak atur-atur bolo untuk tembakannya, itu modelnya memang seperti itu ya, tajam. Saya buat tajam karena keluaran airnya dari stem itu lega bolo. Untuk daya awet mesin stemnya itu jangka panjang ya, lama untuk rusaknya bolo. Tidak perlu perawatan terus menerus ya, paling sekitar 3 bulan itu memang harus ganti oli untuk mesin penggeraknya, kemudian mesin stemnya itu kita ganti oli bolo ya. Kemudian apa itu di pistonnya itu, ketika piston itu harus dikasih vaselin ya, oli yang kental itu vaselin untuk as pompa stemnya itu bolo, supaya tidak luka ya, untuk memompanya itu lancar. Kemudian untuk apa itu pembuangannya juga kita harus sesuaikan. Yang penting tekanan PSI nya itu sesuai ya, sesuai keinginan kita setel. Kalau saya ini sekitar 35 tekanan PSI nya ya, ini sudah cukup untuk motor ya. Untuk durasi mencuci motor seperti ini itu lebih detail, itu 30 menit atau setengah jam itu per unit ya, tidak lama-lama, jangan lebih ataupun terlalu singkat bolo ya, karena walaupun kita seteliti apapun itu memang kita harus lebih teliti lagi ya. Dikarenakan apa, walaupun kita teliti kadang memang ada 1 atau 2 yang kotorannya itu masih ya bolo, karena kita manusia biasa, juga ada lupa ya, juga kadang ada sifat tergesa-gesa juga karena banyak antrinya motor atau gimana ya. Nah ini kita semprot seperti ini bolo ya. Setelah disabun, ini juga semprotannya harus rata, di bawah selebor juga harus kita semprot ya. Memang skill cuci seperti ini itu juga tidak asal cuci bolo ya. Memang yang melihat itu sangat mudah lah mencuci ya, cuma kita juga butuh teknik ya, teknik, teori, dan jam terbang yang sangat panjang ya. Memang sangat mudah kelihatannya. Oke, setelah kita stem untuk mesin, kita siram air biasa yang dari selang bolo. Untuk apa? Untuk menjatuhkan sisa-sisa sabun yang menempel ya. Itu walaupun sedikit sisa sabun itu biasanya pasti ada bolo ya. Setelah kita sampo, kita stem dengan mesin, setelah itu kita siram dengan air selang biasa ya, untuk menjatuhkan sisa sabun ya, supaya jatuh semua ke bawah
Dan sehingga apa? Sehingga tidak menimbulkan korosi dari reaksi sabun tersebut terhadap besi-besi motor bolo-bolo semuanya atau pelanggannya ya. Oke, tetap semangat bolo. Ini kita siram-siram ya. Durasinya ini sangat lama bolo, sekitar hampir setengah jam ya. Memang normalnya itu saya rata-rata per unit 30 menit atau setengah jam. Oke bolo, dilihat terus ya videonya, jangan bosen. Karena ya bagaimanapun juga kita memang seprofesi ya. Misalnya yang hobi mencuci dan mempunyai usaha seperti ini bolo. Oke, untuk harga nyucinya bolo itu sekarang harus dinaikkan ya. Karena apa? Sekarang itu apa-apa naik ya. Mulai dari bahan-bahan ataupun tenaga itu sekarang pada naik ya. UMR aja sekarang sudah naik 6,5% bolo ya. Jadi untuk harga cuci kita itu harus dinaikkan juga bolo ya. Saya juga pasang tarif baru bolo ya. Untuk hari ini dan seterusnya itu saya ubah bolo ya. Yang sebelumnya itu sangat murah dan sekarang itu saya tarif 3 variasi, yaitu sekitar 12.000 bolo. Oh ya bolo, untuk kanebonya itu ukurannya 63 kali 43 ya bolo. Untuk daya serapnya itu ringan lah. Untuk daya serapnya ringan dan cepat teman-teman ya. Untuk harganya kanebo sebesar itu tadi bolo, harganya tidak sampai 25.000 ya, karena yang saya beli itu enggak ada wadahnya bolo. Yang saya beli itu yang wadahnya plastik ya, tidak ada atomnya atau wadah bundar itu. Buat wadah kanebonya itu enggak bolo. Saya belinya yang di bawah 25.000. Untuk lebarnya itu sekitar 60-an lebih ya, 63 mungkin kali 43. Itu sangat rekomendasi bolo. Walaupun kanebonya tidak setebal bagaimanapun, itu tetap manfaat ya, karena kanebonya besar, daya serapnya luas ya. Oke bolo, untuk daya awet kanebonya ini sekitar ya tergantung motornya lah ya bolo. Kalau motor-motor terbaru keluaran 2015 ke atas apa 20 tahun 2020 ke atas itu saya menggunakan kanebo yang bagus seperti ini bolo, yang lebar, yang baru lah. Untuk yang sudah lecek itu kita atasi buat motor-motor yang tua lah ya bolo. Kalau ini kan versinya varionya terbaru ya, jadi saya menggunakan kanebo yang masih layak lah, yang bagus lah bolo. Kalau untuk motor-motor yang jelek, misalnya untuk motor kebun atau motor sawah, itu saya menggunakan kanebo yang sudah lecek ya, tidak seperti itu tadi, karena kita juga menyesuaikan pola motornya ya. Kalau banyak besinya atau bagaimana itu kan merusak kanebo bolo ya, sehingga kadang juga bisa sobek untuk kanebonya bolo. Nah, kalau untuk motor yang baru seperti ini kan enak bolo, tidak merusak ya. Nanti kalau sudah mulai rusak itu baru kita menggunakan untuk motor yang jelek-jelek ya, untuk motor lama atau motor tua. Oke bolo, setelah kita kanebo jangan lupa di blower seperti ini bolo. Blowernya ini sekitar harga 125 ribuan lah bolo ya. Ini setelah di kanebo, apabila kita blower ya bolo, itu sisa-sisa airnya itu sangat bersih sekali ya. Sisa-sisa air yang di sela-sela yang tidak terlihat lah bolo ya, misalnya ya, atau tidak terjangkau dengan tangan kita, dengan kanebo kita, itu kita bisa blower bolo ya.
Nah, seperti ini tekanannya atau daya semprot anginnya itu bagus bolo ya, untuk menyemprot seperti ini ya di sela-sela motor ini. Kencang lah, lumayan lah untuk buat kerja, mempercepat kerja, dan hasilnya kerja itu sangat bagus. Rekomendasi sekali teman-teman bolo-bolo. Oke, ini sambil di kanebo sedikit-sedikit ya, kan ada cipratannya itu bolo setelah di blower ya. Biasanya itu kita lap kanebo. Ingat bolo ya, harga untuk cuci motor saat ini itu naik ya. Di sini di tempat saya ini sudah saya naikkan dari 12.000 sampai 17.000 ya. Jadi untuk motor kecil itu 12.000, untuk motor tanggung itu 15.000, untuk motor besar ya seperti NMAX, PCX itu sekitar 17.000 ya. Untuk motor trail atau sport itu di atasnya ya, rata-rata 20.000 bolo. Oke, setelah kita kanebo blower ya, kita semir ban dulu bolo, ban depan dan belakang, jangan lupa kanan kiri bolo ya. Kita garap dari ban dulu ya. Untuk para pemula bisa dipraktekkan untuk cara cuci motor saya ini bolo. Untuk karyawan saya ini sudah mahir lah ya, lumayan. Ini bagus kok ya. Untuk semirnya itu kita buat sendiri bolo, lebih ke encer ya, tidak kental. Oke. Sekarang kita akan semprot dengan wax oil, yaitu yang cair itu bolo, dengan spray gun, yaitu membutuhkan kompresor lah ya. Ini untuk tabungnya untuk cat bolo ya. Ini di online sepertinya banyak. Kalau di tempat saya itu sekitar 130-an lah ya untuk alatnya, yang itu yang buat disemprotkan itu. Kalau kompresornya itu sekitar 1.400.000 atau 500 ya untuk kompresornya. Kalau dulu itu promo dapat harga kompresor 1.250.000 bolo. Ini mempercepat juga bolo, tidak usah dioles-oles lah. Ini kita tinggal ngolesin aja ya. Jadi cuma megang busa untuk meratakan hasil semprotannya tadi bolo. Nah, kalau gini kan enak bolo. Tangan kiri kita itu tidak megang semir untuk bodi ya. Karena dari awal kita semprotin dulu. Ini kita tinggal meratakan ya dengan busa yang seukuran setelapak jari lah, setelapak jari kita ya bolo. Jadi ukurannya paling ya sekitar 15 cm sampai 20 cm lah ya bolo untuk busanya, atau sekitar 10 sampai 20 cm ya. Itu sudah cukup. Ini kita ratakan bolo ke dalam-dalam ya, di sela-sela terutama yang hitam ini, di dashboard yang kasar. Untuk dashboard halus juga bisa, nanti kita lap lagi dengan microfiber ya bolo. Sementara ini kita meratakan untuk back oilnya yang tadi ya, kita semprotkan, kita ratakan supaya terlihat padat lah ya bolo, tidak ada yang kelewatan. Nah, soalnya yang punya motor itu lebih teliti daripada kita bolo. Kenapa? Mereka cuma melihat hasilnya bolo. Kalau kita kan sudah jenuh ya, dari tadi itu baku-bakan terus, dari kotor sampai bersih seperti ini. Lumrah lah ya, atau maklum kadang memang ada yang kelewatan ya. Memang harus teliti bolo, supaya menjaga menjaga kualitas usaha kita bolo.
supaya pelanggan itu balik lagi ya. Oke bolo, ini sudah tak ratain ya, diratakan dari bawah ke atas untuk dek halus, dek kasar ya, kita ratakan semuanya. Dari tabung sekoknya juga kita lap. Untuk jok motornya itu tidak pernah saya kasih ya bolo, karena kebanyakan dan keseluruhan itu memang tidak suka joknya itu licin bolo ya. Jadi tidak pernah saya kasih semir ataupun apalah ya, memang murni bawaan seperti itu. Oke. Kita lap untuk mikrofibernya ya bolo ya. Untuk dek halus kita lap dan ratakan dengan apa bolo, dengan mikrofiber atau yang seperti handuk itu teksturnya bolo. Cuma ini apa rekomendasi juga bolo ya, bagus ya untuk dek seperti ini, dek halus ya, dek kasar juga bisa bolo. Yang penting kita detailing dengan mikrofiber ya, setelah kita ratakan dengan busa. Soalnya memang itu tadi bolo saya bahas, memang kadang ada yang kelewatan atau belum terratakan dengan wax oil tadi bolo ya. Jadi beberapa kali kita ulang, kita usap seperti ini bolo ya. Memang harus telaten bolo. Untuk cuci motor itu ya, telaten, teliti, santai, sabar ya. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Yang penting hasilnya bolo. Pelanggan itu lebih suka hasilnya daripada cepatnya ya. Oke, normalnya itu tadi 30 menit ya, atau setengah jam, itu sangat normal ya. Jangan sampai lebih ya. Kecuali kalau motor moge atau yang lain lah, yang besar ya, yang apa itu bodinya itu gede lah ya, jadi nyucinya itu lama ya, karena yang kita cuci itu gede. Kalau ini standar ya, untuk standar matic itu 30 menit bolo. Untuk selebor kita lap juga, kita teliti lah ya. Ini nanti juga saya akan lap lagi bolo ya, dengan mikrofiber yang agak bersih sedikit ya. Kalau ini mikrofibernya khusus untuk yang meratakan wax oil tadi ya, setelah kita lap busa ya, kita ratakan. Memang kita butuh lap banyak bolo ya, soalnya lap kita itu setiap hari mengandung minyak ya, minyak dari apa itu wax oil dan lain-lain lah ya misalnya. Nah ini sudah saya lap lagi dengan apa itu mikrofiber yang lain yang agak bersih untuk meratakan dek halusnya saja bolo, jadi tidak untuk dek kasarnya ya. Ini khusus dek halus, lampu depan, lampu belakang bolo ya. Nah oke, ini sudah sip ini bolo, sudah bagus sekali ya, siap untuk dipakai yang punya. Oke bolo, jangan lupa untuk knalpot dan jagrak 2 ataupun jagrak 1 itu dikasih solar bolo ya, supaya tampilannya itu lebih bersih, dan apabila kena air juga nanti juga akan apa itu bolo, akan tahan air lah ya apabila kita kasih solar bolo. Jagang 2-nya, jagang 1-nya itu kita kasih solar bolo, apalagi ini musim penghujan ya bolo ya, ini perlu sekali bolo. Oke, sekarang kita sepil bolo untuk hasilnya bagaimana, disimak dengan baik bolo. Nah glowing kan bolo, sangat bagus ya, glowing sekali. Nah lebih mengkilat ini dari apa ini wajah-wajah janda ya, lebih glowing ya bolo ya, rekomendasi sekali ya. Itulah cara saya bolo ya
untuk mencucinya seperti ini. Semoga tayanganku ini bermanfaat bolo ya. Jangan bosan-bosan menontonnya. Ini supaya menjadi referensi ya. Saya juga ingin berbagi pengalaman kepada penggemar saya semuanya. Tetap semangat bolo ya untuk usahanya. Sabar ya, tetap produktif juga, namanya juga usaha. Oke, cukup sekian bolo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye bolo.